Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa tahun pelajaran 2020-2021, masa pengenalan lingkungan sekolah daring 2020. Gimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian, peserta didik Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa masa pengenalan lingkungan sekolah daring 2020. Gimana, sudah kenal sama Bapak? Saya yakin kalian banyak yang belum kenal atau ada sebagian yang sudah kenal. Bapak adalah Bapak Ustadzuddin Ahmad Herudin, SI MPDI. Alhamdulillah sejak 2006 diberikan satu amanah oleh sekolah sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Oleh karenanya dalam pembelajaran daring masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Bapak akan menyampaikan tentang kurikulum Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa dan metode atau model pembelajaran yang selama ini kita laksanakan. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kurikulum Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa ada kurikulum gabungan dari SMP, Madrasah Sanawiyah, dan kurikulum pesantren. Oleh karenanya sangatlah beruntung ketika orang tua kita menitipkan, menyekolahkan kita di Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa yang kita cintai ini. Kenapa demikian? Ketika ada SMP yang mendapatkan pelajaran SMP, toh di Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa kita pun mendapatkannya. Bukan hanya itu, di Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa pun diajarkan sebagaimana MTs negeri pada umumnya. Tak kalah pentingnya, di Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa juga diajarkan ilmu atau pelajaran-pelajaran diajarkan di pondok pesantren, dengan tujuan tentunya lulusan-lulusan Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa bukan hanya memiliki ilmu, tapi insyaallah berakhlakul karimah dan bisa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran yang diajarkan di SMP hanya terbatas agama 2 jam. Tapi Nur At-Taqwa Masya Allah ditambah dengan pelajaran sanawiyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Belum lagi ditambah pelajaran-pelajaran tahsis, pelajaran kekhususan, yang tentunya pelajaran-pelajaran ini hanya diajarkan di pondok pesantren. Tapi alhamdulillah di Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa beberapa mata pelajaran ini pun diajarkan di Madrasah Sanawiyah. Apa diantaranya? Ta'lim muta'alim. Bagaimana seorang peserta didik belajar dan mendapatkan ilmu serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang belajar tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Oleh karenanya di Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa ini diajarkan taklim muta'alim, yang tujuannya insyaallah selain ilmu yang kita dapatkan, tentu keberkahan dari ilmu itu pun kita akan dapatkan. Yang kedua, ada pelajaran Al-Quran Tajwid. Banyak di antara anak-anak kita lulusan SD yang belum mampu untuk baca Al-Quran, bahkan sudah mampu baca Al-Quran tapi belum bisa yang tajwidnya. Maka diharapkan
selama pembelajaran kurang lebih 3 tahun, lulusan Madrasah Sanawiyah At-Taqwa mampu membaca Al-Quran dan memahami tentang ilmu tajwid, sehingga paling tidak ia bisa mengamalkan untuk dirinya, keluarganya, bahkan insya Allah masyarakat luasnya. Yang ketiga, ada pelajaran Fathul Qarib. Kalau di madrasah sanawiyah umumnya itu hanya pelajaran fikih yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah, Madrasah Sanawiyah At-Taqwa punya ciri khas khusus. Kalau satu warung biasanya dikenal dengan makanan khususnya, maka di At-Taqwa pun ada satu ciri-ciri dari pelajaran tahsis ini yang diantaranya Fathul Qarib. Maka peserta didik akan diajarkan berbagai macam fikih, ilmu fikih, pembahasan tentang fikih, bagaimana toharah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, dan seterusnya, dari teratur kitab yang berbahasa Arab. Kemudian diajarkan lagi mata pelajaran Nahwu Sharaf, di mana dalam pembelajaran ini seorang siswa akan diajarkan bagaimana merubah satu kata dan kata yang lain, merubah dari satu fi'il ke fi'il yang lain, kemudian menjadi sebuah isim yang dikenal dengan sharaf, dan bagaimana membaca satu kitab gundul dengan anak sekarang bilang, kitab gundul yang bahasa Arab yang tidak berbaris. Bagaimana kemampuan kita membaca kitab-kitab tersebut diajarkan dalam ilmu nahwu. Digabungkanlah ilmu itu dengan nama Nahwu Sharaf. Ada lagi kaligrafi. Anak-anak kita diajarkan bagaimana cara menulis dengan berbagai macam seni khat, dengan berbagai macam seni kaligrafi, yang tujuannya tentunya memiliki daya seni dalam penulisan bahasa Arab. Ini satu teknik yang lumayan cukup sulit, tapi insya Allah lambat laun kita belajar kurang lebih selama 3 tahun, kita akan bisa memahami ternyata kaligrafi Islam itu indah, kaligrafi Islam itu mudah, dan insya Allah sangat bermanfaat untuk diri kita dan masyarakat luas pada umumnya. Ada lagi muhadarah. Apa itu muhadarah? Kita sering kenal penyampaian dakwah baik di masjid, musala, atau lewat televisi dan radio. Maka diharapkan lulusan Madrasah Sanawiyah At-Taqwa mampu menjadi muballigh, paling tidak untuk dirinya dan keluarganya. Maka diajarkan berbagai macam teknik, cara menyampaikan pidato, menyampaikan dakwah Islamiyah, yang insya Allah dakwah Islamiyah ini sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan dirinya. Paling tidak diajarkan bagaimana kita meng-MC, menjadi seorang protokol dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan agama atau kegiatan umumnya. Ada lagi pelajaran tahsilul Quran. Jadi ada tajwid, ada Al-Quran itu sendiri, ditambah tahsil, bagaimana meragamkan, membaca Al-Quran dengan berbagai macam nazamnya, nasyidnya, diajarkan juga di Nur At-Taqwa. Bukan hanya itu, ada lagi tahfidzul Quran, di mana lulusan Madrasah Sanawiyah At-Taqwa diharapkan menghafal paling tidak standar kita adalah juz 30 dan beberapa surah-surah pilihan, baik itu Tabarak, kemudian Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, Ayat Kursi. Tentunya ini modal awal, paling tidak ketika ia menjadi seorang imam di tengah-tengah keluarganya, bahkan insya Allah di tengah masyarakatnya, dia tidak lagi bingung untuk membaca surah-surah itu. Ditambah lagi ekstrakurikuler kita, alhamdulillah, pramuka, kita sudah mengikuti berbagai macam perlombaan, bukan hanya di tingkat kota, alhamdulillah sudah tingkat provinsi. Anak-anak kita alhamdulillah begitu antusias mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan ini. Kemudian di antara ekstrakurikuler lagi yang sangat kita senangi, kita banggakan ada VMR, kemudian Hadra, dan banyak lagi. Maka kenapa kita mesti ragu?
kurikulum perpaduan SMP pada umumnya plus kurikulum madrasah sanawiyah ditambah lagi kurikulum pesantren. Subhanallah, tabarakallah. Niat, luruskan niat kita bahwa kita sekolah di madrasah sanawiyah Taqwa ini insyaallah benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang akan kita peroleh benar-benar manfaat dunia, insyaallah manfaat sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap sekolah tentu punya tujuan. Setiap sekolah tentu punya visi dan misi kenapa sekolah itu didirikan. Sepengetahuan saya, madrasah sanawiyah khususnya di Kelapa Gading itu hanya dua, yaitu Madrasah Sanawiyah Taqwa dan Madrasah Sanawiyah Khalidiyah. Namun teriring waktu, berjalannya waktu, Madrasah Sanawiyah Al-Khalidiyah kira-kira pada tahun 2012 madrasah ini menyatakan tutup. Maka satu-satunya madrasah sanawiyah yang tetap eksis dan insya Allah tetap ada hingga yaumul kiamat di Kelapa Gading hanya Madrasah Sanawiyah Taqwa. Oleh karenanya satu tantangan berat buat kami para pendidik agar mendidik anak-anak kita bukan hanya berilmu, dan insya Allah ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki, dan insya Allah juga keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan akhlakul karimah. Oleh karenanya dari sekalian peserta didik kelas 7 Madrasah Sanawiyah Taqwa, peserta pengenalan lingkungan sekolah, lingkungan madrasah MPLS daring tahun 2020, banyak tujuan yang ingin dicapai serta visi dan misi dari MTS Nur Taqwa. Apa di antara visinya? Visi Madrasah Sanawiyah Taqwa adalah unggul dalam mutu berpijak pada akhlakul karimah. Insyaallah kita semaksimal mungkin akan menjadi terbaik. Kita akan menjadi terbaik, dan yang terpenting bukan hanya berilmu tapi juga berakhlakul karimah. Misi sekolah MTS Nur Taqwa yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik dan non-akademik secara optimal. Maka insya Allah adik-adik tidak perlu khawatir ketika di sana, di sekolah-sekolah umumnya, di SMP pada umumnya diajarkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Maka di sini pun, di sekolah ini pun insya Allah dan alhamdulillah diajarkan. Yang kedua, mewujudkan kegiatan belajar yang menyenangkan, kreatif dan inovatif. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa betah, senang, dan bisa berbagi kepada teman-teman yang lain agar pembelajaran kita ini tidak membosankan. Pelajaran insya Allah menyenangkan, kreatif, dan penuh inovatif dari kita semua. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan berbasis kemudian meningkatkan lingkungan madrasah yang indah, sehat, lestari, aman, mandiri, islami, menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga masyarakat. Mudah-mudahan teknologi kita juga mumpuni, adik-adik juga tidak gaptek, apalagi selama ini dari akhir bulan Maret sampai saat ini, dan entah sampai kapan, mudah-mudahan secepatnya pandemi corona ini bisa berakhir. Teknologi kita yang kita punya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan teknologi yang salah pemakaian. Taqwa punya tujuan. Tujuan pertama adalah agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, serta memperoleh kesempatan mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Yang kedua, menegakkan 5 pilar belajar. Belajar untuk beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan tugas secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Kita belajar membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
sekalian, begitu banyak tujuan yang ingin dicapai. Semua sekolah sama, intinya ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang insya Allah berilmu, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertakwa kepada Allah, dan insya Allah pasti berakhlakul karimah. Adik-adik sekalian, struktur kurikulum Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa yang saya sampaikan tadi, ini banyak pengurangan dari kurikulum seharusnya. Mengingat waktu, kalau kita fullkan berdasarkan kurikulum yang ada, mungkin sampai jam 7 malam ini baru selesai. Tapi berhubung beberapa pelajaran kita pangkas jamnya sedikit, agar pelajaran-pelajaran tahsis kita, pelajaran-pelajaran keagamaan tetap bisa kita akomodasi. Ya, jadi untuk selama ini kita masuk jam 6 lewat 45 menit dan pulang jam 14 atau jam 2 siang. Mudah-mudahan adik-adik yang baru masuk bisa menyesuaikan. Yang selama ini di SD mungkin masuk jam 7, jam 12 sudah pulang, ini At-Taqwa jam 2 baru pulang. Belum lagi ketika ada tugas secara mandiri maupun kelompok yang harus dikerjakan selesai sekolah, atau ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang wajib, yaitu pramuka, itu terkadang bisa pulang jam 3, bahkan setengah 4. Karenanya jangan kaget ya dengan kegiatan yang pendidikan yang begitu banyak, tidak lain tidak bukan ingin mendidik adik-adik semua insya Allah jadi anak-anak yang berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah, selain memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Adik-adik sekalian, peserta didik kelas 7 Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa, beserta masa pengenalan lingkungan sekolah, lingkungan madrasah. Kita lanjut bahasan yang kedua. Gimana? Masih pada senang semua? Masih bisa mendengarkan semua? Mudah-mudahan tidak ada yang bosan ya. Walaupun kita belajar dari rumah, mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi semangat kita. Masih semangat semua? Kita lanjutkan. Macam-macam metode pembelajaran. Ada beberapa macam-macam metode pembelajaran yang selama ini digunakan, dan mungkin bukan hanya di Nur At-Taqwa saja, di sekolah-sekolah lain pun digunakan metode ini. Yang paling simpel aja. Pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini paling simpel, paling gampang. Karena siswa peserta didik hanya mendengarkan guru memberikan penjelasan, arahan tentang pelajaran yang akan disampaikan. Tentu beberapa siswa yang males tinggal mendengarkan, bahkan ada yang tidur. Ini kelemahannya nih. Maka nanti di Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa metode ceramah ini juga dipakai, terutama beberapa pelajaran yang memang harus dijelaskan. Seperti pelajaran saya sendiri, akidah akhlak, Al-Quran hadis, SKI, itu memang perlu adanya penjelasan dari seorang guru yang dikenal dengan metode ceramah. Setelah ceramah itu dilakukan, agar ada keaktifan dua arah dari seorang peserta didik dengan guru, maka metode yang kedua yang digunakan di Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa adalah diskusi. Penerimaan, pemahaman dari peserta didik tentunya beda-beda. Si A memahami begini, si B memahami begitu. Mudah-mudahan dengan saling tukar pikiran, interaktif, dengan diskusi, melibatkan dua orang peserta atau lebih, saling berinteraksi satu dengan lain, tukar pendapat. Mudah-mudahan konsep pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dapat dipahami. Selanjutnya ada metode demonstrasi, di mana adik-adik waktu di SD-nya atau di madrasah ibtidaiyahnya pernah nggak dengar istilah metode demonstrasi ini? Metode ini sangat efektif. Kenapa dikatakan efektif? Karena dalam metode demonstrasi ini, orang luar yang sengaja diminta atau seorang siswa melibatkan kepada seluruh kelas untuk memberikan satu contoh demonstran, peragaan. Ya, anak-anak kita biasanya kalau sesuatu yang diperagakan, dia lebih mengena dalam pelajarannya. Ini pun kita lakukan di beberapa pelajaran bahasa Indonesia, termasuk
pelajaran di Bu Ida itu, ya, informatika, Pak Agus belajar di budaya, sering kita demonstrasikan bagaimana penggunaan IT yang baik, bagaimana penyampaian yang baik, dan seterusnya. Begitupun dalam muhadharah pasti banyak metode-metode demonstrasi ini yang akan digunakan. Baik, adik-adik sekalian, jangan ngantuk ya, atau ada yang sambil tiduran gitu. Lanjut ya. Ada lagi metode ceramah plus. Waduh, ceramah ada plusnya ini, ya. Jadi seorang guru dalam ceramah, dia bukan hanya ceramah satu arah, tapi terkadang dia ajak diskusi, maka dikatakan plus. Seorang siswa diajak untuk memberikan satu pendapat, satu arahan, apa yang ada dalam benak pikirannya atau apa yang pernah dia dengar. Maka metode ini kemudian dikatakan metode ceramah plus. Masih banyak metode-metode lain, tapi di antara metode-metode tersebut ya, metode resitasi eksperimental, kemudian metode study tour. Nah ini alhamdulillah nih, metode study tour setiap tahun insya Allah kita akan tetap melaksanakan study tour karya wisata. Dan kemarin alhamdulillah sebelum pandemi corona ini kita sudah mengadakan study tour kunjungan ke MPR DPR RI. Kita lihat di sana bagaimana kerja perwakilan kita, orang tua kita di sana membuat satu rancangan undang-undang, pengawasan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan insya Allah salah satu, bahkan insya Allah banyak dari didik Madrasah Sanawiyah Nurul Taqwa insya Allah bisa menjadi wakil rakyat ke depan. Tapi wakil rakyat insya Allah amanah. Kemudian ada lagi metode latihan keterampilan. Ini pun kita gunakan. Metode latihan keterampilan ini biasanya digunakan pada pelajaran seni budaya, kemudian pelajaran keterampilan lain dari teknik informatika, kemudian pelajaran kaligrafi, yang tujuannya tentunya mendidik anak-anak kita lebih terampil, membuat suatu kebiasaan pola yang baik insya Allah. Ada sekalian yang saya banggakan, metode pair teaching pun alhamdulillah banyak digunakan oleh teman-teman guru, bapak ibu guru di sini, ya, di mana teman yang punya kelebihan memberikan pengajaran kepada teman yang sedikit agak mengalami hambatan dalam pelajarannya. Mungkin kalau guru yang mengajarkan mereka agak canggung, kurang dan seterusnya. Tapi ketika mereka mengajarkan satu teman dengan teman yang lain, mereka merasa bahagia, happy dan seterusnya, lebih rileks. Ada juga metode pembacaan masalah, problem solving method. Ini terkadang kita cari solusinya. Kenapa di KD satu pelajaran kok siswa nilainya merosot? Dianalisis